Siap, kita akan membuka rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saat teduh selesai, kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 11 dan ayat 16 secara bergantian. Saya akan mengawalinya dengan membaca ayat yang ke-7. Saya akan mulai Yohanes 10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dari rampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu domba." Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengungkapkan rasa syukur kita. Mungkin saat ini kita ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa bertemu secara langsung tatap muka, tapi kita percaya Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita hadir selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan sukacita, segala puji syukur. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita nyanyikan sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami boleh mengadakan ibadah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Dan hari ini kami mengucap syukur Bapa, walaupun kami harus berada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan melemparkan kebaikan kepada kami setiap hari. Dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati ibadah ini. Tuhan yang selalu menyertai dan hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat untuk kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ibadah ini dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang mau turun ke dunia, bahkan mati dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita manusia. Mari kita angkat satu pujian yang mengingatkan kita bahwa Dia lahir untuk kita dan juga mati untuk menyelamatkan kita semua. Dia lahir untuk kami. Mari kita sama-sama nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Lord kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Dia lahir dan lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Lord kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita katakan sekali lagi, Dia firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Lord kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Karena Sang Penebus Juru Selamat kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dan saat ini juga kita diingatkan bahwa kita rindu untuk bisa sempurna, disempurnakan menjadi seperti Yesus. Karena Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi sempurna. Kita akan nyanyikan satu pujian yang indah, Jadi Sepertimu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita yang percaya kepada-Nya. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa
Tuanku. Begitu besar kuasanya sehingga di dalamnya kita beroleh keselamatan. Damai sejahtera bagi saudara sekalian. Damai sejahtera selalu juga. Pada hari ini kita diizinkan Tuhan bukan hanya merayakan kemenangan, tetapi merenungkan penderitaan yang harus dilalui Yesus untuk menghapus dosa umat manusia. Kasih-Nya selalu bersedia mengubah hidup manusia. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, orang lain Dia selamatkan, biarlah sekarang Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya pada kaki salib-Mu. He
Kita akan berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Ibu Novita. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun untuk segala dosa yang kita lakukan. Dan juga mari kita renungkan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita semua. Tuhan, terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah menghapus segala dosa kami, baik dulu, sekarang, bahkan yang akan kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami berterima kasih kiranya di momen Paskah ini kami boleh diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Biarlah Tuhan, Kau menilis setiap hati kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak lagi melakukan hal atau dosa yang salah, yang menyakiti hati-Mu. Ajar kami dan mampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan mari kita buka kitab kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila momen Paskah ini mengingatkan kamu dan saya, supaya kita boleh tahu betapa Allah mengasihi kita. Selanjutnya, kita akan membuka petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 22, ayat yang ke-37 sampai 39 sampai 40 ya. 37 sampai 40 saya akan membacakannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersyukur, mari kita melakukan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Novita. Untuk mengantar firman Tuhan yang akan disampaikan, kita menyanyikan lagu Bawah. Oh
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Novita. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami. Lewat pengorbananmu di kayu salib, Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dan memberikan kami hidup. Sehingga kami pada hari ini boleh memperingati di mana Tuhan mengorbankan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Tema yang diberikan dalam tema Paskah kita hari ini adalah Not I but Christ. Ya, anak-anak mungkin kalian sudah sangat familiar dengan ayat yang akan kita sama-sama pelajari, yang akan sama-sama kita bahas. Ya, tapi saya mau bahas dulu nih. Selama hidup kita, apakah hal yang menjadi hal yang paling utama dalam hidup kamu dan saya? Apakah keluarga kita, orang tua kita, atau kesuksesan studi kita, atau nanti kita mau jadi orang yang sukses? Ya, saya nggak tahu. Apakah yang menjadi pokok utama dalam hidup kamu dan saya? Ya, mungkin ini menjadi suatu gambaran diri kita menjadi hal yang utama yang kita fokuskan. Ya. Lalu dengan keadaan yang ada seperti ini, kita tahu kita sedang mengalami namanya pandemi COVID-19. Apa yang menjadi utama? Saya melihat di berita-berita awal-awal COVID ya di Indonesia, sudah banyak orang-orang Indonesia yang menyetok makanan, ya, menyetok masker, bahkan untuk dijual dengan harga yang tinggi, atau menyetok makanan-makanan. Ya, ini supaya apa? Supaya kebutuhan dia tercukupi, supaya kebutuhan kita tercukupi, kebutuhan keluarga kita tercukupi. Ya, betul ya. Berarti ini menjadi satu hal yang penting, kebutuhan kita tercukupi. Ya. Namun dari tema yang diberikan yang untuk kita sama-sama renungkan adalah Not I but Christ. Jadi bukan lagi kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Ya, kita melihat seringkali kita tertuju pada diri kita sendiri. Tapi kalau di Alkitab kita melihat ya, dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20, kita akan membaca bersama-sama ya, dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Ya, ternyata sifat egois atau lebih mementingkan diri kita sendiri atau yang penting saya, kamu enggak, itu terjadi di jemaat Galatia. Ya, kenapa Rasul Paulus menuliskan 2 ayat ini adalah karena jemaat di Galatia memiliki sifat egois. Ya, seperti mungkin tadi saya sudah gambarkan bagaimana kita memiliki sifat yang egois. Ya, ternyata jemaat Galatia pun demikian. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang terpilih, sehingga mereka tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan bangsa lain. Mereka fokus, yang penting saya adalah orang yang terpilih, yang penting saya adalah orang yang benar. Dan perlu kita ketahui, ternyata di zaman dahulu, zaman perjanjian baru, orang-orang memiliki sikap legalisme rohani, yaitu memiliki pandangan bahwa semakin dia taat beribadat, semakin dia taat berpuasa, dia memiliki kualitas rohani yang bagus. Itu pemahaman mereka. Tapi ternyata Paulus mengecam hal demikian. Ya, kita telah di sini kita lihat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa Paulus menekankan bahwa hukum Taurat bukan hal yang utama.
tapi relasi kita dengan Kristus. Ya, ada dua bagian yang mau sama-sama saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah Kristus mati bagi kamu dan saya. Perhatikan bagian ini. Kristus mati bagi kamu dan saya. Seharusnya kamu dan saya yang mati di kayu salib, yang menerima murka Allah, tapi Kristus sudah menggantikannya. Seperti tema yang tadi sudah saya sampaikan. Not I, but Christ. Seharusnya saya yang mati, tapi Kristus menggantikan saya. Ini yang harus sama-sama kita ingat, bahwa Kristus mati buat saya. Ya, jangan lagi saya menjadi hal yang utama, tapi Kristus. Karena yang pertama mau saya tekankan adalah Kristus mati bagi kamu dan saya. Ya, harusnya kita yang menerima murka Allah, tapi Kristus sudah menggantikan untuk menerima murka Allah, dan kita menerima pembenaran bersama dengan Allah. Yang kedua mau yang saya bagikan adalah ketika Kristus sudah menggantikan kita untuk mati di kayu salib, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita hidup bagi Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati menggantikan kamu dan saya, saat ini ketika kamu masih hidup, kamu masih bernafas, hiduplah bagi Kristus. Ya, di ayat yang ke-20 saya mau bacakan lagi untuk kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan bagian yang ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi harusnya kita mati. Ya, poin yang pertama harusnya kita mati, tapi Kristus menggantikan kita. Tapi tugas yang harus kita lakukan adalah ketika kita hidup, kita harus hidup bagi Tuhan. Nah, karena apa? Karena Dia yang sudah menghidupkan kita. Karena Dia sudah mengasihi kita. Mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Dan saatnya, tugasnya bagi kita adalah kita hidup bagi Kristus. Bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus kalau setiap hari pikiran kita hanya berfokus pada diri kita sendiri? Yang penting kita sehat, yang penting keluarga kita baik-baik saja, ya. Tanpa kita tahu bagaimana orang lain di luar sana. Tanpa kita tahu bagaimana kita harus hidup bagi Kristus. Contohnya pagi hari, ya. Mungkin kalian sudah mengalami 3 minggu, 4 minggu ya, home learning. Apakah pagi hari yang kalian cari adalah Alkitab dan berdoa, atau malah handphone, atau malah sibuk dengan diri sendiri? Kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, misalnya kita main handphone atau kita langsung bikin sarapan, berarti kita bukan hidup bagi Tuhan. Kita masih hidup bagi diri kita sendiri. Ya, padahal kita sudah sangat tahu bahwa Kristus sudah menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Ya, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, mari awali harimu, bangun relationship-mu dengan Tuhan, supaya Dia lihat pengorbanan di kayu salib, kamu menghargainya, supaya Tuhan memujimu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Ya, hidup bagi Kristus itu hal kecil ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya nggak minta kalian menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani di gereja full timer, tidak. Tapi mari hidupi Kristus dalam hidupmu dari hal-hal yang terkecil. Pertama, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, jadilah teladan untuk keluargamu, orang tuamu, teman-temanmu, guru-gurumu, dimanapun kamu berada. Saya nggak bilang bahwa menghidupin Kristus dalam hidup kita sangat gampang, tidak. Tapi kita bisa belajar. Selalu saya bilang bukan poinnya bisa atau tidak bisa, tetapi mau apa tidak mau. Kalau kamu mau, Kristus akan menolong kamu untuk kamu bisa menjadi orang-orang yang menghidupkan Kristus dalam hidupmu. Ya, 2 poin ini saja yang mau saya ingatkan dalam Pasca SMA tahun ini. Yang pertama, Kristus sudah menggantikan diri kita di kayu salib. Dan yang kedua, mari hidupi Kristus dalam hidupmu. Kalau Dia sudah menyalibkan dirinya buat kita, mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Lewat pikiran kita, perkataan,
perbuatan, apapun yang kita lakukan, mari kita berikan untuk Tuhan. Ya. Satu quotes yang memberkati saya, jadikanlah Kristus sebagai fokus utama hidup kita. Biarlah Kristus menjadi fokus utama hidup kita, bukan diri kita, tapi Kristus. Selamat Paskah, biarlah Paskah tahun ini boleh membawa dampak besar dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kami, Tuhan mati bagi kami. Walaupun seringkali dalam hidup kami fokus sama diri kami, tapi firman-Mu boleh mengingatkan kami, Tuhan menggantikan kami, menggantikan hukuman di kayu salib, dan kami boleh hidup. Dan kalau kami boleh hidup hari ini, biarlah kami boleh belajar untuk menghidupi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Satu hal yang kita mau percaya, bahwa di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam Yesus ada penyertaan yang luar biasa. Kita mau nyanyikan satu pujian dalam Yesus. Kita katakan kekuatan dia dalam hidup kita.
doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Hidista. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, di mana Engkau Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur juga pada hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan hari kemenangan kami sebagai umat percaya. Dan kami mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami dalam segala musibah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Bersama dengan seluruh bangsa, seluruh negara yang tengah berada dalam wabah corona ini Tuhan. Kami semua berjuang melawan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami manusia tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, tapi kami di sini melihat bahwa ada maksud Tuhan di balik semua wabah ini, dan seluruh umat percaya boleh datang kepada-Mu, sehingga kami boleh bersatu hati beriman, berdoa bersama-sama, membawa dalam doa bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden bersama para pejabat yang lain Tuhan, dari yang terbesar hingga yang terkecil, yang ada di daerah, di kota, dan juga dimanapun mereka berada, dalam menangani wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai setiap keputusan-keputusan yang ada Tuhan, sehingga mampukan mereka Tuhan dengan keputusan bijaksana, sehingga dapat menangani wabah ini dengan cepat. Dan kami berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat, tolong mereka untuk tetap taat atas segala perintah yang ada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk sistem pendidikan yang saat ini terhambat, dan kami terpaksa harus melaksanakannya dengan jarak jauh melalui home learning. Tuhan tolong supaya siswa-siswi kami tetap mereka bertanggung jawab dan disiplin terhadap diri mereka sendiri. Berkati juga untuk setiap orang tua dalam mendampingi anak-anak. Biarlah melalui kejadian ini hubungan antara orang tua dan anak boleh terjalin lebih erat lagi, boleh lagi mengasihi, lebih saling memperhatikan. Dan Tuhan tolong dengan waktu yang berharga, hubungan setiap keluarga menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah SMA IPK dan wisata kami semua guru-guru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan yang ekstra yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah Tuhan menyertai setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami mau solusi, apapun segala tanggung jawab yang kami kerjakan, Kau Allah turut bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah hari ini, dan doa penutup serta berkat akan disampaikan oleh Ibu Novita. Oke, ibadah kita telah sampai di penghujung ibadah. Mari kita menutup semua rangkaian ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memberkati ibadah ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu, berkat dari persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, damai sejahtera, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Ibadah selesai, saya persilakan untuk kita semua bersaat teduh, kita mengucap syukur untuk ibadah yang telah dilaksanakan hari ini.